Polres Jombang telah menetapkan 5 tersangka terdiri dari santri dan simpatisan Sidikiyah Ploso Jombang, Jawa Timur. Peran kelima tersangka berbeda-beda dalam menghalangi petugas melakukan penegakan hukum. Kelima tersangka adalah DP, warga Desa Losari, Kecamatan Ploso, MAK, warga Desa Tampimojo, WHA, warga Desa Tabak Sumur, MNA, warga Desa Kepek, DIY serta SA, warga Desa Srirande. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan polisi, di antaranya drone dan perangkatnya laptop, kamera serta airsoft gun. Selain itu juga sebuah mobil yang digunakan tersangka menabrak petugas. Kerusakan akibat nekat menabrak tersebut masih tampak pada mobil yang disita menjadi barang bukti. Pertama adalah kejadian tanggal 2 Juli, hari Minggu tepatnya di flyover Ploso. Satu tersangka atas nama DP menghalangi dengan cara menabrak mobilnya ke Kasubdit Jatanas dan anggota Satlantas Polres Jombang. Kemudian 4 tersangka lainnya ini di rangkaian penangkapan yang kedua. Ini adalah berbagai perbuatan, ada yang menghalangi barikade, kemudian ada yang menabrakkan dengan sepeda motor. Udah ada beberapa kegiatan-kegiatan yang diupaya untuk melakukan penghalangan kepada kegiatan-kegiatan kepolisian. Kasus pencabulan santriwati yang menyeret anak seorang pimpinan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur mencuat karena pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sempat bersembunyi. Hingga akhirnya petugas kepolisian mengepung pondok pesantren tempat MSAT bersembunyi. Setelah pengepungan selama 15 jam, akhirnya tersangka menyerahkan diri pada polisi. Kasus pelecehan seksual yang menyeret anak seorang kiai pemimpin pondok pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur, MSAT, sudah bergulir sejak pelaporan pertama di tahun 2017. MSAT sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati sejak tahun 2019 lalu, namun belum juga berhasil ditangkap karena bersembunyi. Ia pun telah masuk dalam daftar pencarian orang Polda Jatim karena 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik Polres Jombang terkait kasus yang menjerat namanya. Kasus MSAT bermula dari laporan 2 korban yang telah 3 kali melaporkan MSAT ke Polres Jombang pada kurun waktu 2017 hingga 2019. Dan memang pada saat kejadian 2017 sampai dengan laporan baru dilaporkan Oktober 2019 itu tidak mudah bagi korban untuk kemudian siap dan berani speak up dan menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialami sih Mas gitu. Dan pada saat itu kami dapati informasi bahwa kasus sudah ada SPDP, kemudian korban secara langsung juga sudah berkomunikasi dengan kami dan kami memastikan bahwa kasus ini korban harus dapatkan hak atas akses keadilan gitu karena sebelumnya itu juga sudah pernah ada laporan 2018 dengan pelapor yang berbeda, tapi kemudian sempat di SP3 oleh Polres Jombang. Ada berapa korban semua, Mbak? Yang kami dampingi ada 5 korban, di mana korban berinisial MNK ini adalah pelapor. 4 korban diantaranya saksi yang juga memberi keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian. Kelima korban ini menjadi korban dari perilaku MSAT ini dalam rentang waktu yang hampir sama atau seperti apa? Ya, itu bermula dari open rekrutmen tenaga kesehatan yang coba digagas oleh tersangka ya Mas ya. Di situ setting lokasinya korban diminta untuk menjalani proses interview di mana di dalam ruangan hanya ada tersangka dan juga korban. Nah, disitulah terjadinya kasus kekerasan seksual gitu. MSAT seorang anak kiai pesantren yang berusia 42 tahun telah menjadi tersangka pelecehan seksual yang dilakukan terhadap 5 santriwatinya. Tersangka kini telah menyerahkan diri dan ditahan di Rutan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Tim TV One mengabarkan. Ada di teras, kiri kanan udah polisi.